Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Yuningsi. Kali ini saya akan membahas soal latihan PAT penilaian akhir tahun biologi kelas 11 MIPA. Oke, kita akan bahas satu persatu ya. Nomor 1, uji biuret pada produk makanan menunjukkan hasil negatif, tidak menimbulkan warna ungu. Bila produk makanan tersebut dijadikan sumber makanan satu-satunya, maka akan menimbulkan apa? Jadi uji biuret ini merupakan uji protein. Dan dia akan berwarna ungu bila terdapat protein. Kalau negatif tidak menimbulkan warna ungu, berarti makanan ini tanpa protein. Kalau ini dijadikan sebagai makanan satu-satunya, maka akan menimbulkan apa? Yaitu penyakit kwashiorkor, yaitu kekurangan protein. Sangat kekurangan protein atau kita sebut dengan busung lapar. Nomor 1 berarti penyakit kwashiorkor. Nomor 2, suatu enzim yang terdapat dalam hati dengan konsentrasi yang tinggi bekerja pada peroksida air dengan menghasilkan air dan oksigen adalah enzim apa? Jadi ini ada peroksida air ya. Dengan enzim tersebut maka akan dirombak menjadi air dan oksigen. Nah, di sini tuh enzimnya apa gitu ya. Enzimnya itu adalah enzim katalase. Jadi enzim katalase ini adalah merombak hidrogen peroksida H2O2 menjadi air dan oksigen, H2O dan oksigen. Berarti enzimnya adalah katalase. Nomor 3, perhatikan gambar pencernaan manusia di samping. Absorpsi terhadap makanan yang telah dicerna hampir seluruhnya terjadi di dalam rongga pencernaan yang diberi nomor berapa ya. Jadi penyerapan ya, absorpsi itu adalah penyerapan zat makanan itu terjadinya pada usus halus ya. Jadi kita lihat usus halus itu ada di nomor 8 ya. Ini usus halus. Oke. Kalau yang nomor 7 ini adalah kolon atau usus besar. Yang ini adalah anus atau rektum. Ya, kemudian yang ke-6 adalah 6 sama 5 ya, lambung. Oke, jadi absorpsi penyerapan terjadi pada usus halus berarti organ nomor 8. Nomor 3, bagian lambung domba yang serupa atau sama dengan lambung manusia. Jadi untuk hewan ternak, domba, sapi itu lambungnya terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah rumen, itu adalah perut jala. Yang kedua adalah retikulum. Rumen itu perut besar ya, perut besar. Kemudian retikulum itu adalah perut jala. Oke, kemudian dari retikulum ini kembali ke mulut, kemudian dari mulut itu nanti akan ke omasum ya, kemudian yang terakhir ini akan ke abomasum. Nah, yang mirip dengan lambung manusia ini adalah yang abomasum. Oke. Nomor 5, berdasarkan reaksi enzimatis tersebut, peristiwa yang terjadi di dalam usus halus ditunjukkan oleh ya, ini kita perbesar ya, usus halus ya. Berarti kalau ini di hati, kemudian amilum ini di patialin di mulut, kemudian di mulut lemak ya, lemak gliserol.
apa ini usus halus ya, usus halus. Lemak atau gliserol ini di lambung. Kemudian ada peptida, asam amino adalah peptidase ya. Peptidase ini berarti dia peptida ini ada di usus halus. Kemudian maltosa ini ada di usus halus ya. Oke. Berarti nomor nomor 5 ya. Jawabannya adalah 4 dan 5. Nomor 6, pernyataan di bawah ini berhubungan dengan fungsi hati, kecuali menjaga suhu tubuh itu bukan fungsi hati, menyimpan gula dalam bentuk glikogen betul, tempat pembongkaran betul, tempat pembentukan betul, penawar racun. Berarti menjaga suhu tubuh yang kecuali. Nomor 7, bila dalam urin manusia terdapat banyak protein, hal ini menunjukkan ada kerusakan ginjal pada bagian apa? Oke, jadi kalau protein ini ya itu akan protein ini akan difiltrasi atau diserap ya, disaring ya oleh bagian yang pertama itu adalah glomerulus ya. Jadi pada tahapan filtrasi, di tahapan filtrasi. Oke. Jadi yang disaring itu adalah darah ya. Kemudian ini kalau misalnya proteinnya itu pas disaring tidak masih lepas gitu ya, maka ini menandakan bahwa pada tahap di glomerulus itu terdapat kerusakan gitu ya. Jadi filtrasi itu adanya di glomerulus tuh. Nomor 7 yang A. Nomor 8, ekskresi melalui ginjal terjadi secara bertahap dengan urutan sebagai berikut. Jadi urutannya adalah filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nomor 9, pada pemeriksaan urin seorang pasien dengan uji Benedict ya. Benedict itu adalah uji glukosa. Oke. Dihasilkan larutan yang berwarna merah bata. Dokter menyimpulkan bahwa pasien menderita penyakit yang disebabkan bagian. Jadi ini adalah positif ya. Nah, ini positif ya. Karena ada merah bata. Berarti urinnya mengandung glukosa ya. Kalau yang glukosa itu adalah tahapan yang kedua, yaitu reabsorpsi. Itu pada gambar. Nah, ini X ini adalah glomerulus X. Kemudian yang Y ini adalah tubulus contortus proximal ya. Proximal ya, tubulus contortus proximal. Kalau yang Y ini adalah augmentasi ya, augmentasi tubulus contortus distal. Oke, jadi pada pemeriksaan urin ada larutan berwarna merah bata, berarti dia positif, ada gulanya. Dokter menyimpulkan bahwa pasien menderita penyakit yang disebabkan ada bagian yang tadi tubulus contortus tubulus contortus proximal ya, berarti di bagian Y. X rusak sehingga berlebihan memfiltrasi senyawa asam amino. Y rusak sehingga tidak mampu mereabsorpsi glukosa. X rusak menyebabkan protein berserap ke larutan urin. Y rusak sehingga tidak mampu mereabsorpsi protein. Z mereabsorpsi kelebihan glukosa dari pembuluh darah. Berarti yang Y
Y rusak sehingga tidak mampu mereabsorpsi gula. Nomor 10 yang merupakan dendrit badan sel dan nodus ralphia dan squamous ditunjukkan pada nomor dendrit. Dendrit itu nomor 1. Dendrit itu nomor 1 sama 2 ya. Dendrit 1 sama 4 ya. Dendrit itu 1 atau 4. 4. Kemudian kalau nodus ralphia itu nomor 3, dan sel squamous ditunjukkan pada nomor sel squamous 8 ya. Sel squamous 8. Oke. Sel squamous 8. Nomor 8 gitu ya maksudnya. Jadi nomor 10 itu jawabannya 1, terus 2, 3 dan 8. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 8. Oke. Kita beralih nomor 11. Di bawah ini adalah beberapa pernyataan tentang mekanisme pernafasan. Pernyataan benar tentang mekanisme pernafasan dada adalah otot antar tulang rusuk luar berkontraksi, tulang rusuk naik, volume dada membesar, tekanan udara turun, udara masuk. Betul. Otot sekar rongga dada, berarti ini adalah pernafasan perut. Otot antar tulang rusuk dalam kontraksi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan bertambah, akibatnya udara keluar. Betul. Otot sekat rongga otot sekat rongga dada mendatar, volume rongga dada besar dan udara masuk. Pernyataan benar tentang mekanisme pernafasan dada adalah pernafasan dada, berarti yang tadi menggunakan tulang rusuk ya, nomor 1 dan 3. Nomor 12, perhatikan data volume pernafasan di bawah ini. Berdasarkan data di atas, maka kapasitas total paru-paru adalah volume tidal kapasitas total paru-paru itu adalah kapasitas vital paru-paru 4.550 dikurangi volume dikurangi ini 750 ya, dikurangi jadi 400 iya. Nah, perhatikan volume pernafasan di bawah ini ya. 4.000 kapasitas vitalnya adalah 4.550. Jadi kalau untuk kapasitas total ya, itu adalah kapasitas vital ditambah dengan ini residu total. Berarti residunya 750. Berarti 001 6 tambah 7 3, berarti 5.300 ya, 5.300. Nomor 12 udah. Nomor 13, berdasarkan gambar di samping, fungsi bagian otak bernomor 1 dan 4. Berarti 1 ini adalah temporalis pendengaran. Kemudian yang nomor 4 ini adalah temporalis dan daya ingat ya, fungsinya adalah mengingat dan daya ingat. Temporalis
Ya, temporalis ini adalah mengingat ya, temporalis. Kemudian kalau yang tengah tiga ini adalah parietal. Kemudian yang ini adalah occipitalis buat mata, occipitalis. Jadi 1 dan 4 itu adalah satu pendengaran dan daya ingat, Oke. Nomor 14, organ yang membangun sistem ekskresi adalah pengeluaran ya. Pengeluaran itu berarti kulit, paru-paru, hati, ginjal. Nomor 15 di bawah ini adalah bagian-bagian dari telinga. Impuls getaran suara melalui bagian-bagian telinga yaitu 1, kemudian ke-4, kemudian ke-7, 2, 5 sanggurdis, 8 kemudian 3 koklea, kemudian 6 nervus auditory. Jadi 1, 4, 7, 5, 8, 3, 6 yang A. Oke, kita akan bahas nomor 16. Asam amino A bergabung dengan satu molekul NH3 dan 1 CO2 membentuk citrulline. Molekul kedua amonia ditambahkan ke citrulline membentuk asam amino Z yang lalu terhidrolisis menghasilkan urea dengan pembentukan asam amino A. Keterangan yang benar untuk Z dan A adalah yang B dan A. Jadi yang benar itu adalah Z-nya itu adalah Z arginin. Kalau yang yang kebalikannya yang fase A ini itu adalah ornitin. Jadi arginin dan ornitin yang C. Nomor 17, berikut ini adalah gambar lidah manusia beserta bagian-bagiannya berikut ini. Bagian berlabel 1, 2, 3 dapat merasakan 1 manis 2 1 manis 2 terus 3 itu asam berarti yang kedua itu adalah asin asam jadi 1, 2, 3 yaitu manis, asin, asam. Nomor 18, seseorang tertusuk duri tanaman putri malu kemudian menarik kakinya dengan cepat. Jalur yang ditempuh impuls sampai mendapatkan reaksi sesuai ilustrasi tersebut adalah nomor 18, adanya reseptor, habis itu ke neuron sensorik, kemudian neuron reseptor neuron reseptor berarti yang ini. Neuron reseptor, neuron sensorik, sumsum tulang belakang, neuron motorik, efektor berarti yang ini. Nomor 19, otak manusia merupakan organ yang sangat vital sehingga dilindungi oleh tengkorak yang tergolong kuat. Selain tengkorak juga dilindungi oleh lapisan otak dan cairan tertentu untuk melindungi dari benturan. Namun kelebihan produksi pada cairan ini menyebabkan kelainan yang ditandai oleh membesarnya kepala, terutama pada anak-anak. Kelainan yang dimaksud adalah hidrosepalus. Nomor 20, perhatikan bagian mata berikut ini. Urutan masuknya cahaya yang dianggap mata berturut-turut
akan melalui ya. Jadi urutan jalannya rangsang mata itu akan melalui dua kornea, kemudian setelah kornea ada aqueous humor, kemudian ada pupil, kemudian lensa, kemudian ini 3 ya, berarti lensa lagi, kemudian 5 vitreous humor, dan 6 retina. Jadi nomor 20 itu 21 4 3 5 6 21 4 356. Oke. Nomor 21, hormon yang menyebabkan kontraksi uterus pada saat melahirkan adalah oksitosin yang dihasilkan oleh hipofisis posterior. Kemudian nomor 22, kelenjar anak ginjal bagian korteks menghasilkan hormon adrenalin untuk meningkatkan tekanan darah. Oke. Nomor 23, di bawah ini merupakan organ reproduksi pada pria. Urutan jalannya sperma dari dalam keluar secara berturut-turut. Jadi tempat terjadinya tumbulus seminiferus, kemudian epididymis, pons deferens, uretra. Berarti 1 3 2 4 1 3 2 4. Oke, nomor 24, hormon yang berfungsi membentuk ciri kelamin sekunder pada laki-laki adalah testosteron. Demikian tadi pembahasan soal PAT biologi kelas 11. Untuk selanjutnya ditunggu video selanjutnya. Terima kasih, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.